ya, siapa sih yang gak auto ngiler ngeliat beef disiram saus truffle dan juga saus malak kayak begini? Mantep ya. Biasanya ya, menu beginian tuh bikin kita mikir dua kali gak sih? Karena harganya kan mahal. Tapi nih foodies, di Hokuka Ruby ini harganya merakyat banget. Lokasinya emang nyempil di distrik Blok M, Jakarta. Tapi soal rasa, bolehlah diadu. Halo foodies! Hai foodies! Ini coba tebak, ini apa? Itu adalah nasi pakai daging. Salah. Jadi, Makanan. ya siapa semua juga tahu itu makanan bule. Ya wes, coba kamu jelaskan. Punyamu apa? Kok punyamu panjang-panjang, punya aku kotak-kotak. Bukan, itu emang teksturnya aja yang dibedain. Apa itu? Berapa itu? Karubi itu potongan daging sapi premium dari area rusuk foodies yang dipotong tipis-tipis kayak begini. Yes. Nah, kalau seikoro tuh di Jepang artinya dadu, makanya potongan dagingnya pun berbentuk dadu begini. Biasanya diambil dari bagian daging seperti tenderloin yang punya marbling lemak yang seimbang. Jadi teksturnya tuh lembut and juicy. Penasaran kan? Yuk kita cobain yuk. Kayak gini. Dagingnya lembut dan dia ini kan sebelum diproses apa kan dia di-torch dulu. Apa itu? Disembur pakai api. Ya ampun, dibakar loh. Iya, jadi pakai naga dia. Enggak. Iya. Jadi dia di-torch dulu, jadi dia ada rasa smoky-smokinya itu. Nah, smoky-smokinya itu dia membuat si dagingnya itu ada crispy-crispy-nya. Smoky itu diapain tuh? Agak enak itu, hitam-hitamnya itu. Gosong. Iya, gosong tapi dia nikmat. Kalau punya aku ini tebel. Nih, foodies lihat deh. Kalau punyanya Pak De botak sebelah tadi itu kan tipis. Ini tuh tebel. Tebel. Lain, udahlah nggak mau nanya, coba aja. Coba. Gimana? Harusnya kok kalau bule ini harus ahli dengan perdagingan. Karena kamu kan harusnya sering makan steak. Enggak, makanku rendang nih. Ya Allah. Rendang Tapi juga itu foodies. Sumatera. Ini gurihnya kerasa banget. Apa yang dibilang Pak De yang smoky-smokinya itu juga berasa. Cuman kalau punya Pak De ini agak crunchy, punya aku cenderung lembut. Iya. Dagingnya lembut dan dalamnya tuh masih juicy. Bener Oke, kan juicy? iya juicy. Masih juicy. Ini enak banget loh. Jadi nggak terlalu kering ya. Enggak kering nih. Jangan yang besar-besar kau ambil. Pandai kali kau memang. Kak, bentar Pak De, belum kerasa. Kau kebiasaan. Gimana? Rasanya gimana? Gimana? Juicy. Juicy enak. kan? Agak krenyes-krenyes. Harusnya ya, tadi di Pak De. suapan pertama udah tahu kau itu juicy, nggak usah kau ambil lagi punya aku. Enggak kerasa Pak De. Foodies, daging ini tuh udah dimasak dulu ya sampai medium. Jadi pas di torch itu cuma buat ngasih aroma smoky dan juga karamelisasi di luarnya. Torchnya jangan kelamaan, cukup sampai permukaan kecoklatan cantik biar dalamnya masih empuk. Nah, pas dipaduin sama omelet ketemu sama nasi hangat, aduh, klop banget loh. Anyway, buat menu Karubi Truffle Bomb ini dilengkapi sama truffle sauce. Itulah yang terbuat dari ekstrak jamur truffle alias jamur yang hidup di bawah tanah. Terus dicampur butter dan juga oil. Nah, biasanya nih saus truffle ini langsung dituang ke seluruh porsi. Dari daging, nasi, sampai telurnya kena semua. Beuh, maknya ya kan? Pak De, jangan, Pak De. Maaf. Aku baru tahu, ternyata orang kayak Pak De itu makannya dari hidung, guys. Ya, Bang. Dia jadi lebih melt. Nggak usah. Kau punya saus sendiri. Karena aku juga pengen tahu Pak De rasanya Nih, ya apa. aku penasaran sebenarnya sama telurnya ini. Nah, jadi si telurnya ini juga mungkin secara penampakan dia seperti setengah matang. Tapi ini sebenarnya matang. Tuh. Dia matang. Jadi masih gampang lah untuk dijangkau dengan sumpit nih. Nah, sekarang pakai semuanya nih. Si saus truffle-nya itu dia melengkapi si rasa daging dan telurnya. Oh, saling melengkapi. Saling melengkapi. Kok Tapi kayak- bukan kayak hubungan kau. Mati kok.
Foodies tahu nggak? Bahan mereka tuh homemade loh, tapi semuanya umami. Ya termasuk saus malanya ini nih. Saus ini adalah pelengkap menu Saikoro Mala Bomb Foodies. Saus mala itu khas Chinese ya, kombinasi lada Sichuan dan juga cabai keringnya dicampur dengan rempah lain nih kayak jahe dan juga bawang putih. Pedes. Ini pedesnya ada rasa rempahnya. Ini rempahnya rempah-rempah khas Chinese gitu. Oh. Pedesnya juga ada, gurihnya juga ada. Karena mala itu kan identiknya dari makanan Chinese ya, yaitu biasanya dalam bentuk kuah yang pedas. Enggak Enggak aman. kan? Foodies, walaupun Hoku ke Ruby ini tuh pendatang baru di Blok M karena baru buka di bulan Oktober, tapi kalau udah nyobain yakin deh pasti bakal ketagihan. Abis makan yang creamy dan punya kok yang panas-panas, udah habis, jangan diteguk terus. Ditutup dengan minuman macanya. Ini ada tempat makan. Maca apa yang nggak percaya? Maca Ci. Iya, ketebak lagi. Maca apa yang nyakitin? Apa itu? Maca lalu. Aduh. Jadi Foodies gimana? Udah kepikiran mau datang belum? Yuk langsung kita meluncur ke distrik Blok M Jakarta dan makan deh tuh ke Hoku ke Ruby. Ini biar samaan kayak Jax and Andrea ya kan yang udah coba duluan nih mereka. Yuk kita ikutan yuk. Jangan lupa tonton di Makan Receh, karena makan receh, Menu receh. tapi rasa Nggak gak recehan. recehan. Dipanggil lagi. Kaldunya enak banget, asin gurih, dari rissolnya tuh yang gurih-gurih, kemudian dicampur dengan semua isian dari soto mie ini benar-benar komplit punya di lidah.